Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, segenap pengurus masjid yang saya hormati, panitia amaliyah Ramadan yang kita muliakan, para asatidzah, para alim ulama, ibu bapak, saudara-saudara, hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salam salawat kita sampaikan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyarul hadirin yang terhormat, malam ini kita akan melaksanakan salat tarawih di malam yang keempat. Alhamdulillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat detik-detik menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Nabi mengumpulkan para sahabat. Ayuhan nas, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarakah, syahrul tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa sufinati syayatin. Wahai sekalian manusia, kata Nabi, sebentar lagi kalian akan didatengin oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Bulan yang Allah buka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu para setan. Bulan yang apabila kita beramal sunnah, pahalanya laksana kita beribadat wajib. Kalau kita beribadat wajib, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tidurmu laksana orang beribadat, diammu laksana orang bertasbih, doamu mustajabah, dosamu diampuni oleh Allah, doa dan permohonanmu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kemuliaan itu tidak ada di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan suci Ramadan yang sekarang kita ini tengah berada di dalamnya. Jadi oleh karena itu hadirin yang saya hormati, ini bulan Ramadan adalah bulan yang memang Allah hadiahkan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Umat-umat yang dulu Allah nggak kasih hadiran Ramadan yang begini mulia. Ramadan ini adalah khusus hadiah untuk umat Nabi besar kita Muhammad SAW. Karena itu baginda Nabi mengatakan, lau udina lis samawati wal ardi an tatakallama laqalata busyra liman shoma Ramadan bil jannah. Kalau seandainya Allah izinkan langit bumi bisa ngomong, bisa berbicara kepada kita, maka mereka akan berkata, beruntung umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanjangkan umurnya berpuasa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita ini benar-benar bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Orang itu hadirin banyak benar yang pengen ketemu dengan bulan Ramadan, tapi di bulan Rajab banyak yang meninggal dunia. Di bulan Sya'ban udah banyak yang meninggal dunia. Bahkan ntar malam mau sembahyang tarawih hadirin, nggak sedikit juga orang yang dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang diberikan kesempatan bertemu, berjumpa, beribadah di bulan suci Ramadan, ini adalah keberuntungan yang sangat amat luar biasa hadirin. Allah itu saudara-saudara pernah dengan bahasa bangganya berkata di depan para malaikat-malaikat. Apa kata Allah? Ya malaikati
Unturu ila abdi, wahai malaikat-malaikatku, lihat hamba-hambaku yang enggak makan, yang enggak minum di siang hari di bulan suci Ramadan. Taraka syahwatahu wa ladatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Allah katakan dalam hadis qudsi, mereka meninggalkan syahwatnya, mereka meninggalkan kelezatan dunianya, mereka tidak makan, mereka tidak minum, semata-mata mereka lakukan mengharap keridhaan Aku, kata Allah. Saksikan wahai malaikat-malaikatku bahwa mereka yang bertemu, berjumpa, beribadat di bulan suci Ramadan, dosa-dosa mereka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin dong. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena itu saudara-saudara, Al-Imam Bukhari mengatakan, hadza syahrun tagriban lirrahmati ilal ibad wa tab'idan liltiqabi 'anil ibad. Bulan Ramadan ini bulan yang begitu gampang Allah turunkan rahmat-rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya, Allah berikan kecintaannya kepada umat Nabi Muhammad yang beribadat di bulan suci Ramadan, dan Allah jauhkan mereka dari segala macam bencana, musibah, kesulitan, kekurangan apapun bentuknya yang menghinakan mereka. Ramadan adalah hadiah yang terbesar untuk umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara, karena itu kita berazam, Ramadan ini hadirin, kalau kita melihat secara umum peningkatan iman secara personal dan sosial, ini peningkatan iman secara personal dan sosial di bulan Ramadan nampak, hadirin sekalian. Masjid-masjid penuh, musola-musola ramai, majlis-majlis dipakai untuk sembahyang berjamaah. Orang infak sedekah di bulan suci Ramadan meningkat. Orang yang ingin melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, menahan amarah emosinya juga semakin baik. Saudara, peningkatan iman personal dan sosial. Quran, alhamdulillah, hampir semuanya umat Islam dibaca. Alhamdulillah. Masjid yang tadinya sepi, musola yang tadi jamaahnya bisa dihitung, masuk bulan suci Ramadan, alhamdulillah semuanya pada ramai. Alhamdulillah. Tapi ini kita kudu hati-hati, Pak. Ada di kampung mana saudara-saudara masjid musola ramainya di 10 malam pertama doang, 10 malam yang kedua pengurus masjid kehilangan jemaah. Bukan di sini, bukan. Kalau malam pertama maka alhamdulillah, sampai malam yang ketiga orang yang belum datang mukenahnya udah ada duluan, saudara-saudara. Tapi memang peningkatan iman secara personal, hadirin sekalian. Kenapa hadirin orang begitu gampang melakukan ibadah di bulan Ramadan? Karena Allah turunkan tagriban lirrahmati ilal ibad. Jadi kalau ada orang masuk di bulan Ramadan, ketemu berjumpa dengan bulan Ramadan, iman personalnya hadirin tidak muncul, saudara. Itu persoalan loh, hadirin. Tidak tertarik dengan kebaikan, masuk bulan Ramadan, imannya perlu ditanya itu, saudara. Jangan ibadah, tidurnya dihitung ibadah. Jangan bertasbih, diamnya dihitung orang bertasbih. Ustaz kok bisa kan? Tidurnya orang ibadah, ibadah. Diamnya orang ibadah, ibadah, saudara hadirin. Yang kedua, saudara, orang begitu gampang melakukan kebaikan-kebaikan karena memang insya Allah dosa kita sebesar apapun masuk bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Saudara, sebagai penutup, cuma 4 orang yang di bulan Ramadan Allah nggak ampuni dosanya.
Ya mudah-mudahan nggak termasuk kita nih hadirin. Yang pertama, qati'ur rahmi. Masuk bulan Ramadan, dia masih memutuskan silaturahmi dengan saudaranya. Makanya saudara-saudara, sebelum Ramadan itu Pak, ada budaya orang-orang kampung kita namanya munggahan. Munggahan itu bukan hanya sekedar kita makan bareng saja, tapi bertemu dengan sanak saudara, famili, andai orang di kantor-kantor, di mana-mana tempat berkumpul dalam satu tempat hadirin. Intinya apa saudara? Saling meminta dan memberi maaf. Karena itu selama di bulan suci Ramadan, kalau ada yang nggak pernah, ada yang udah mutusin silaturahmi dengan saudaranya, mulai malam ini saudara hadirin sambungin lagi silaturahmi kita. Puasa kan puasa, tapi kita masih marahan dengan saudara kita, nggak dianggap puasa. Sampai ulama bilang laisal mawasil antasil bil magafi, walakinnal mawasil antasil man qata'at. Yang namanya silaturahmi bukan orang yang ngantar sesuatu besok kita antar lagi, bukan. Tapi silaturahmi itu adalah siapa orang yang memutuskan tali persaudaraan, sekarang ini kita sambung lagi. Yang kedua, aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Puasa bulan Ramadan, durhaka sama orang tua, enggak dinilai dia berpuasa kepada Allah. Yang ketiga, syaribul khamar, peminum khamar, narkoba dan sejenisnya. Masuk Ramadan, dia puasa, tapi masih demen dengan maksiat, Ramadan yang tidak diterima oleh Allah. Dan yang terakhir, al-musahin. Musahin itu adalah orang yang di dalam hatinya masih ada kedengkian, masih suka suudzon kepada orang lain. Puasa tapi masih suka suudzon kepada saudaranya, maka dia dianggap tidak berpuasa. Artinya Ramadannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan lahir batin agar kita bisa melaksanakan dan menyelesaikan ibadah Ramadan pagi, sore, siang maupun malamnya. Sebagaimana doanya Nabi, Allahumma ahilla alaina syahr Ramadan bil amni wal iman was salamati wal islam bitaufiqi lima tuhibbu wa tardah ya dzal jalali wal ikram. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.